Sama-sama kita sudah membaca zikir, membaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua harapan, cita-cita kita yang hari ini sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan hari ini yang sedang susah Allah berikan kemudahan, Allah gembirakan hatinya, Allah senangkan hatinya, dan mudah-mudahan yang sedang berjuang baik mencari nafkah, baik itu untuk keluarga, untuk saudara, untuk semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal, berkah dan banyak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, tidak ada nikmat kecuali kita bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu begitu besar. Ya. Jadi tidak ada nikmat kecil, semua nikmat besar. Anggap deh, satu hari kita nggak bisa ngedip, melek terus melotot itu mata. Bagaimana perasaan kira-kira? Ya. Anggap satu hari ya, lidah kita tidak bisa merasakan mana manis, mana pahit. Hambar itu semua makanan, ya. Anggap tangan kita kanan maupun kiri, ya, tidak bisa bergerak satu hari saja. Bagaimana perasaan kita? Anggap kaki kita, ya, tidak mampu melangkah, tidak mampu berdiri satu hari saja. Apa perasaan kita? Nah, maka itu hari ini yang masih bisa merasakan manis dan pahitnya makanan, yang masih bisa melek maupun ngedip, yang masih bisa merasakan tangan ini manfaatnya luar biasa, kaki ini luar biasa. Bersyukur atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bersyukur itu, ya, nanti Allah akan berikan kita kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak diduga-duga maupun disangka-sangka. Nah, dari mulai pagi, wahai ibadah Allah, para jamaah, itu di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, ya, itu semua mengucapkan selamat Hari Ibu. Ya, luar biasa perjuangan ibu kita, ya. Kalau kita mengenang kembali ibu kita, mungkin ini menjadi pukulan berat bagi yang sudah tidak punya ibu, ya, ibunya sudah dipanggil menghadap Allah, mungkin rasa rindu setiap harinya, ya, akan selalu datang. Nah, ketika ibu kita flashback, mari sama-sama kita kenang, ya, kita masih kecil, ya, kita merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu itu luar biasa dan dahsyat. Ya. Anak itu kalau lagi pilek, ya, nggak mungkin anak bayi itu ngeluarin ingus tuh sendiri, tiba-tiba begitu nggak mungkin. Ya. Ibunya dengan sigap, ya, menggunakan mulutnya menyedot hidung anaknya sehingga ingusnya keluar, luar biasa. Itu perjuangan ibu, ya. Ketika kecil masih bayi, ya, jatah tidur ibu tuh berkurang, ya. Anak jam 2 malam bangun, ya, melek, ibunya siaga memberikan susu, suaminya mah enak tidur aja. Kalau suami yang baik hati dia juga ikut bangun ya, Bu, ya. Ya, itu luar biasa perjuangan ibu, ya. Bahkan dan paling luar biasa ibu itu adalah semuanya terfikirkan tentang anaknya. Bahkan mungkin kita yang sebesar ini yang masih punya ibu, ibu kita masih suka WhatsApp, suka telepon, sudah video call, suka nanya kabar kita. Itulah seorang perjuangan ibu. Anak masih dalam kandungan terfikir, bagaimana nanti ketika lahir, sehat atau enggak. Masya Allah tuh ibu tuh, Bu. Saya tahu ya, karena istri saya merasakan seperti itu. Dan ibu yang hari ini mungkin sudah punya anak juga merasakan apa yang saya ucapkan. Anak masih bayi, kepikiran ketika sakit, ya. Agak besar menjadi balita, kepikiran bagaimana nanti TK-nya, sekolahnya, ya. Sudah masuk sekolah, SD, entah lulus atau enggak ke SMP, ibu yang jadi pikiran, ya. Setelah lulus SMP, masuk SMA kepikiran, lulus SMA kepikiran entah kuliah, apa kerja, Masya Allah. Setelah kuliah selesai mendapatkan gelar sarjana, ibu masih memikirkan belum dapat jodoh nih anak saya, ya. Ketika udah dapat jodoh, kepikiran lagi suaminya baik atau enggak, istrinya baik atau enggak. Ketika udah nikah kepikiran lagi.
Masya Allah. Perjuangan ibu apa yang enggak ya dipikirkan sama ibu itu. Semuanya dipikirkan tentang ibu. Maka orang-orang yang punya ibu jangan sia-siakan waktu kita dengan ibu kita yang jauh dari kampung halaman. Ya, sempatkan. Saya tuh kalau berbicara tentang ibu tuh selalu nangis, Pak. Ya, nggak bisa kita. Masya Allah, perjuangannya itu. Sempatkan telepon. Ya, 1 hari kah itu telepon. Ya, jangan sampai kita lewatkan 1 hari tanpa mengabari ibu kita. Ya, luar biasa itu keramat paling besar ibu kita. Sampai Nabi SAW ya pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya muliakan pertama kali? Maka Rasul menjawab, your mother. Oh, mbokmu, ibumu, mamamu. Ya. Lalu sahabat bertanya kembali, lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu. Ibu 3 tingkat, ya, baru bapak. Ya. Jadi luar biasa pengorbanan ibu kita. Ya. Ada orang bertanya, Ustadz, tapi kan di Islam nggak ada namanya hari ibu. Ya betul, cuma kan nggak masalah sih. Ya, hari ibu tuh emang nggak terkhusus, cuma dalam Islam nggak masalah kalau tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Selama itu hal-hal mubah boleh. Ya, jadi ini adalah suatu momentum ya untuk kita lebih ingat, lebih dekat dengan ibu kita. Nah, berbicara tentang ibu, sesuai tema wanita hebat dalam Islam, ada orang-orang yang tangguh dalam Islam yang diabadikan dalam Al-Quran maupun di dalam kisah. Tapi ini Al-Fakir hanya mengambil 2 contoh. Ya. Yang pertama adalah ibunya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam yang bernama Siti Hajar. Kalau ada true love, cinta yang sejati, ya cinta sejati artis, entah pemain sinetron, nggak ada apa-apanya. Keromantisannya, pengorbanannya sama Siti Hajar, nggak ada apa-apanya. Ya, jadi Siti Hajar adalah madu dari Siti Sarah. Nabi Ibrahim punya istri bernama Siti Sarah. Ya, Sarah ini belum mempunyai anak. Ya, umurnya sudah cukup tua, 90 tahun kurang lebih. Ya, masih galau, belum punya keturunan. Sedangkan suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu mengharapkan punya anak untuk melanjutkan estafet dakwah kenabian. Akhirnya Siti Sarah memanggil budaknya, memanggil pembantunya yang bernama Siti Hajar. Ya, wahai suamiku, ini saya dialogkan dengan bahasa kita. Ya, wahai suamiku, ini Siti Hajar, silakan kau nikahi. Ya, aku tahu kok Mas, ya, engkau ini pengen punya keturunan. Aku belum bisa memberikan keturunan. Maka nikahilah Siti Hajar. Waduh, perempuan mana kayak begitu tuh? Luar biasa itu, ya. Ibu kalau pilih madu atau racun, pilih diracun apa di madu itu kira-kira? Siti Sarah merelakan cintanya dibagi, ya, dengan Siti Hajar. Singkat cerita, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Ya. Lalu ketika perjalanan menuju Mesir, ya, Allah Subhanahu wa taala karuniai Siti Hajar anak. Lahirlah itu anak yang diberi nama Ismail. Siti Sarah sebagai wanita umumnya, wanita yang memiliki sifat manusiawi, ada rasa cemburu. Ya. Sehingga Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dan anaknya yang baru lahir yang bernama Ismail disuruh hijrah menuju Mekah. Dari Mesir menuju Mekah. Bayangin Pak, Bu, perjalanannya. Belum ada busway, belum ada MRT, LRT, belum ada Garuda Airlines, belum ada. Belum ada Qatar Airways, belum. Ya, perjalanan jauh dari Mesir menuju kota Mekah. Ya, sampai tibanya di kota Mekah, Mekah itu adalah bumi yang tandus, bebatuan, padang pasir, panas, tidak ada air, tidak ada orang. Siapa yang mau tinggal di situ?
tanahnya tandus, padang pasir, panas, tidak ada air. Siapa yang mau tinggal di situ? Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana besar. Ya. Akhirnya ketika Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim melihat sangat sedih. Anak yang masih kecil, baru lahir, yang sudah diharapkan lama, harus ditinggalkan dulu di kota yang tidak ada orangnya. Nabi Ibrahim balik badan, Siti Hajar bilang, "Bang," waduh bang lagi, ini kalau pakai bahasa kita. "Wahai suamiku, mau kemana?" Nabi Ibrahim terus aja berjalan, tidak melihat anaknya, tidak melihat istrinya. Ya, karena takut kebayang, takut terfikirkan, karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak menoleh pun. Ya. Ditanya Siti Hajar, "Mau kemana? Apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di tempat yang tandus yang tidak ada kehidupan di sini?" Nabi Ibrahim terus aja berjalan. Lalu Siti Hajar dengan menangisnya melihat wajah bayinya. Ya, bayinya yang ganteng, yang tampan, yang putih. Iya dong, Nabi Ismail, anaknya Nabi. Anaknya Ustadz aja ganteng, masa anak Nabi jelek? Nggak mungkin ya Bu. Ya. Seraya menangis. Lalu, apakah ini perintah Allah? Siti Hajar bertanya. Nabi Ibrahim hanya menjawab, iya. Seraya berdoa, nanti ibu dan bapak bisa cek ya di surat ya Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Surat Ibrahim ayat 37. Nanti dicek. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku tinggalkan keturunanku ya di lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada dedaunan, tidak ada buah-buahan. Ya. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, agar kami mendirikan salat, maka jadikanlah kota ini semua manusia berpaling untuk menuju, matanya tertuju kepada kota Mekah, dan berikanlah rezeki kepada penduduk di sini dengan buah-buahan agar mereka bersyukur. Surat Ibrahim ayat 37. Bayangkan, seorang istri, ibu yang tangguh, karena tahu perintah Allah, dia rela, dia siap ditinggalkan oleh suaminya. Coba kita, kalau kita gimana kira-kira Bu? Ditinggalkan suami sama kita, mau kemana Bang? Udah kayak Bang Toib gak pulang-pulang. Sampai ketika Siti Hajar dan Ismail stok makanannya menipis dan air sudah habis, anaknya Ismail menangis terus. Siti Hajar sampai mencari air di dua bukit yang dijadikan sebagai pijakan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i itu artinya bekerja keras ya, atau berusaha, berjalan kecil. Siti Hajar naik ke bukit Safa. Di atas bukit dikira ada air, ternyata tidak. Melihat ke bukit Safa, di bukit Safa juga tidak ada. Masya Allah. Sampai 7 kali berlari kecil dari bukit menuju bukit untuk menemukan air, yang ditemukan kecuali fata morgana, wahai ibadallah. Nah, ini bayangkan, sangat luar biasa sekali. Sampai benar-benar Siti Hajar bertawakal kepada Allah, karena emang ini perintah Allah, pasti Allah yang menjaminnya, wahai ibadallah. Sampai Siti Hajar tertidur di samping putranya. Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril untuk menepuk ya tanah kota Mekah, keluar air dari kakinya Nabi Ismail. Masya Allah.
sampai sekarang air itu dinamakan air Zam-Zam dan tidak ada habisnya. Masya Allah. Perjuangan Siti Hajar. Sampai satu ketika Siti Hajar itu melihat ada air yang begitu banyak, barulah datang manusia-manusia untuk tinggal di situ. Perjuangan seorang ibu yang hebat, yang tegar. Ya. Anaknya sudah tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim datang kembali. Datang kembali apakah untuk diajak untuk berhijrah kembali? Bukan. Menyampaikan perintah Allah bahwasannya Nabi Ismail akan disembelih. Masya Allah. Keluarga mana yang seperti ini? The true love. Ya, cinta yang hakiki. Ya. Semuanya perintah Allah. Ketika disampaikan mimpinya untuk menyembelih anaknya, ya, digodalah Ismail dengan iblis. Ya. Sehingga Ismail pun melemparkan dengan batu. Inilah pijakan ibadah lempar jumroh atau jamroh. Ya. Datang ke Ibrahim, dilempar lagi pakai batu. Kata iblis, barangkali ibunya kita goda bisa. Ya, wahai Siti Hajar, itu suami kamu tuh tega banget. Ya, masa anak ganteng, lagi lucu-lucunya, lagi tumbuh dewasa, mau disembelih. Coba larang itu suami kamu. Mungkin suami kamu lagi khilaf, itu bukan perintah Tuhan. Masya Allah. Karena istri yang soleha, tahu itu perintah Allah. Setannya disambit juga. Ibu yang mana yang hebat seperti itu. Tahu anaknya ingin disembelih, tapi karena perintah Allah, ya, tawakalnya luar biasa. Maka ketika ibu, contohlah, ya, Siti Hajar, luar biasa, ya, mendidik anak, tegarnya, sabarnya, taatnya kepada Allah. Anaknya jadi nabi. Kenapa? Dimulai dari ibu yang baik. Kisah yang kedua, ya, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini masih pada dengar nggak kira-kira ya? Kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dulu Fir'aun, ya, itu adalah raja yang diktator, raja yang sangar. Ya. Bayangin, raja yang kejam. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan kerajaannya dengan cara yang begitu unik. Ya. Pertama, Fir'aun mimpi, palanya dipatok ayam. Masya Allah, ini raja mimpinya dipatok ayam. Kalau dipatok singa, dipatok harimau masih bagus. Dipatok ayam. Menterinya aja nggak berani pegang palanya. Ini ada ayam naik, matokin palanya. Sampai Fir'aun datang, ya, memanggil dukun. Apa sebab mimpi ini? Karena dukunnya, kerajaan kamu akan dihancurkan oleh anak muda. Ya, anak laki-laki dari Bani Israel. Sampai Fir'aun punya dikrit. Waduh. Ya, punya pengumuman. Kirim broadcast semua ke grup WA, Instagram, Facebook. Ah, kalau sekarang mungkin. Setiap anak Bani Israel, laki-laki di Densus dibunuh. Wajib dibunuh. Kenapa? Karena khawatir nanti anak ini yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Ibunya Nabi Musa, ada yang menamakan Yakubat atau yang lain, cuma di Quran tidak disebutkan dengan pasti. Ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam melahirkan anak bayi laki-laki. Takut, khawatir anaknya akan dibunuh oleh Fir'aun. Khawatir seorang ibu, Masya Allah, anak baru lahir, ganteng, putih, bersih. Takut dibunuh, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim utus malaikat Jibril untuk menyampaikan, yaitu di surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alfihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Ini luar biasa nih. Kata Jibril, disuruh susuin dulu. Sampai gumoh. Sampai kenyang. Baru dialirkan ke sungai Nil. Bayangkan. Ya. Kata Allah, jangan khawatir. Nanti akan kami kembalikan lagi anakmu. Yang penting diselamatkan dulu. Betul, dialirkanlah di sungai Nil. Istrinya Fir'aun Asia sedang bermain di taman-taman sungai Nil. Melihat ada
peti mati, tolong ambilkan itu. Dilihat oleh Firaun, anak laki-laki mau dibunuh sama Firaun. Apa kata Asia? Jangan bang, kita kan belum punya anak. Ini anak ganteng bang, kita rawat aja bang. Firaun tiba-tiba seketika jadi bodoh. Bener juga belum punya anak. Yaudah nggak apa-apa deh, harusnya dibunuh. Karena emang Allah ingin menghancurkan kerajaannya pakai cara yang unik. Sampai anak itu nangis di kerajaan, ibunya menawarkan diri untuk disusui. Masya Allah. Yang tadinya anak dilepas di sungai Nil, tapi kembali lagi dipelukan ibunya. Masya Allah. Sehingga Nabi Musa ya bisa mengalahkan Firaun dengan cara yang unik. Wah ibadallah. Karena keterbatasan waktu ya, mudah-mudahan dua kisah. Kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Lalu Nabi Musa bersama ibunya. Mudah-mudahan kita dijadikan ibu-ibu yang salihah, ibu-ibu yang mampu mendidik anak kita dengan baik dan benar, bisa tumbuh kembang, dan ibu-ibu seluruh di Indonesia mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok pagi dan esok Waalaikumsalam maghrib. warahmatullahi wabarakatuh.